Selamat berjumpa dalam Renungan MSC Indonesia. Saudara-saudariku yang terkasih, suatu ketika seorang Romo pulang ke kampungnya. Setelah 13 tahun dia menjalani pembinaan di seminari. Ia kembali dan apa yang terjadi? Sana keluarga maupun tetangganya tidak ada yang mengenalinya, apalagi menyambutnya. Dia terkejut. Namun setelah memperkenalkan nama dan marga, barulah ia dikenali dan diterima. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau Romo tadi pulang dan diterima, hal ini juga berbanding yang terjadi dalam diri Yesus. Kisah ini melanjutkan perjalanan Yesus dari padang gurun setelah berpuasa. Dengan tuntunan Roh Kudus, Yesus sudah mengajar di rumah-rumah ibadat di Galilea, dan ia menjadi orang yang sangat terkenal. Lalu ketika ia kembali ke kampungnya, apa yang terjadi? Dia ditolak, tidak diterima di kampung halamannya sendiri. Pengalaman masa lalu tentu bisa menjadi alasannya. Yesus hanyalah anak tukang kayu biasa yang pergi merantau. Selain itu, Yesus berani, saya lihat Yesus berani mengangkat sebuah kisah lama di mana ada Elia, nabi terbesar kedua di Israel setelah Musa, dan muridnya Elisa, berperan penting dalam membawa pembebasan kepada orang bukan Yahudi. Yesus memulai dengan menyebut diri sebagai nabi yang ditolak. Dia sudah mengantisipasi bahwa reaksi yang diterimanya pasti adanya penolakan. Namun, dua contoh belas kasihan Tuhan yang ia berikan tidak dirancang untuk menenangkan atau menyenangkan, namun untuk mendakwa mereka. Ini bisa jadi pengalaman masa lalu mereka, sehingga Yesus jangan angkat lagi lah. Lalu yang kedua, Yesus menampilkan diri sebagai figur yang membawa keselamatan bagi semua orang. Dia sudah dikenal sebagai pembawa keselamatan. Nah, itu dimulai di mana? Di Galilea. Lalu ia kembali ke Nazaret, ke kampungnya, dengan maksud yang sama, membawa keselamatan. Namun dia ditolak. Saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman ditolak, pengalaman dicurigai, dan dijauhkan sebagai pengikut Kristus adalah hal yang tidak dapat kita hindari. Kita membawa kabar keselamatan bagi dunia. Kabar itu berupa prinsip-prinsip kebenaran versi iman kita. Kita harus mengasihi musuh, memberikan dengan ikhlas, rela berkorban, mengasihi mereka yang melukai kita, berbagi dengan mereka yang miskin, yatim piatu, janda, dan lain sebagainya. Itulah jalan salib yang terus kita pakai menuju keselamatan kekal. Masa Prapaskah ini, saudara-saudariku yang terkasih, identik dengan pertobatan. Maka sudah sepantasnya kita sebagai umat Kristiani yang sedang berada di titik terendah, bahkan ketika kita sedang berada dalam masa-masa yang penuh sulit ini, yakinlah dengan tobat dan doa, puasa, kita yakin Tuhan akan menjawab, membalas dalam keadaan waktu yang mungkin bagi kita, kenapa ya? Kita tidak tahu, tapi tiba-tiba ada berkat tersendiri yang tanpa kita sadari itu sebuah berkat dari Tuhan. Kenapa? Karena kita mau mengamalkan, membawa prinsip-prinsip kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Semoga demikian.